mulai 2024, 2025 itu banyak yang terjerat utang judi online, pinjol, terus bank emo, itu banyak kan orang-orang semua dimanapun itu di setiap desa, setiap kampung ada aja yang orang terjerat sama bank emo. Bencana besar online. Karena banyak orang-orang yang istrinya dibunuh, anaknya dibunuh karena pinjol itu. Itu ya banyak. si tenaga listrik. Bukan itu banyak, sedunia ini 75% kekurangan gairah seks. Karena banyak yang terlilit hutang, makanya mereka berusaha untuk bagaimana caranya membayar. Dan akhirnya banyak yang berpikir untuk melakukan pesugihan, mencari kekayaan dengan instan. Entah itu ke gua kekayaan, kuncen kekayaan, dan berbagai kekayaan instan yang notabene itu perbuatan yang salah. Nah, menurut Abah kira-kira ada nggak pesugihan yang bikin kaya? Dan ada. Yakin? Mana ada. Buat kaya tanpa tunggal gitu ya? Tapi harusnya itu kalau mau terus, kalau misalkan kemaluannya agak bau sedikit, biar bisa dilidahin minum. Gimana Pak? Dilidahin deh gimana? Misalkan kan kalau orang-orang gini kan lagi Di mantap. Omeng gitu ya? Ya, supaya nggak bau. Ada juga kan orangnya cantik, kemaluannya bau gitu, tapi badannya bau, apalagi kemaluannya. Ada juga yang itu kan. Berarti seorang perempuan masih pengen, tapi suaminya keburu keluar. Itu perasaannya gimana sih? bener. Ya sakit mungkin. Kalau tahu. Kan kadang-kadang istri itu, waduh, saya saking hormat sama suami bilang, ya udah gak apa-apa kayak gitu kan. Tapi yang sebetulnya yang dirasakan oleh perempuan, yang Fitri sendiri atau wanita pada umumnya itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih, saya mah kan apa sih namanya kan itu belum punya suami. Perkiraan aja. Perkiraan saya mah Masih kayaknya gadis gitu pasti ya? sakit hati, Ya. Oh, kesel gitu. kesel pasti, Uring-uringan gitu. pasti. Lagi enak-enaknya nggak bisa keluar. Hmm. Ya, pasti seperti itu. Saya juga Ini laki. jawabnya kayak nggak banyak pengaruh orang lain ini. Terus gitu keluar gimana gitu. Karena ini gadis kok. Susah ditanya itu. Nah, kalau udah punya suami ya mungkin bisa nerangkan itu. Tapi di hati dia saya bisa baca. Oh, Apa itu? gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya kakek perkasa ya, Bapak Kaan, yang menikah targetnya ada 100 kali tapi baru terrealisasi 87 kali. Dan saya mendapat kabar bahwa beberapa bulan ke depan tahun 2025 ini Abah Kaan akan menikah lagi. Wah, ini saya penasaran, katanya mau ada acara hajat-hajat, bahkan ada ceramah di daerah rumahnya Bapak Kaan. Dan di sini kita akan tanya-tanya langsung ke Bapak Kaan tentang ramalan beliau tahun 2025. Nah, menurut Bapak Kaan seperti apa? Apakah ada kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan pada tahun 2025? Tentunya kita berdoa ya, semoga tahun 2025 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan teman-teman, kenapa sih Bapak Kaan menikahnya sampai banyak banget gitu ya, bahkan sampai 87 kali, dan usia senja seperti ini juga mau menikah lagi? Nah, untuk ke 88 kalinya, ternyata Bapak Kaan adalah seorang kakek perkasa karena mempunyai rudal yang sangat kuat sekali, bahkan permainannya itu sangat lama sekali. Dan ternyata Pak Kaan menggunakan ramuan herbal atau jamu ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya penasaran dengan jamunya Bapak Kaan, silahkan saja telepon langsung Bapak Kaan atau nanti kita bisa bantu. Dan teman-teman, selain daripada Bapak Kaan ya, saya juga selalu ngonten ke narasumber-narasumber yang ada di Majalengka Selatan ini dan di Kota Banjar dan daerah-daerah yang lainnya. Dan alhamdulillah kami menemukan beberapa ramuan herbal yang bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai penyakit, yaitu diantaranya jamu 40 bahan. Jamu 40 bahan ini untuk mengobati berbagai penyakit seperti sakit ginjal, kemudian lambung, panas dingin, jantung, dan lain sebagainya. Penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang paling berat itu bisa diobati dengan ramuan herbal ini atau jamu 40 bahan. Dan ini diracik langsung oleh warga lokal, yaitu Bapak Oban.
Dan ternyata banyak narasumber yang menceritakan jamu 40 bahan, diantaranya adalah orang-orang sepuh ya yang menjadi pagar betis di Cakrabuana dan mereka menggunakan jamu 40 bahan ini. Dan selain daripada itu ya teman-teman, ini juga mengandung bahan-bahan untuk kekuatan laki-laki ya. Jadi bisa juga untuk menambah keperkasaan atau kejantaan saat tempur di atas kasur dan perang di atas ranjang. Jangan sampai kalah oleh istri, bahagiakan istri dengan keseimbangan saling melengkapi. Nah teman-teman kalau misalkan punya keluhan ukuran si rudalnya kecil begitu ya, mohon maaf, dan ingin membahagiakan istri, jangan sampai merasa digelitik-gelitik tapi memberikan tusukan yang sangat nikmat. Nah teman-teman bisa menggunakan minyak oles ajaib ini ya. Minyak oles ajaib ini untuk menambah ukuran rudal semakin besar dan juga untuk menambah durasi, nambah kekuatan, bahkan yang loyo bisa bangun lagi. Nah ini meskipun kecil ya teman-teman, ini bisa digunakan setiap hari bahkan nyampe 1 bulan. Di sini ada slip yang berwarna biru, ini tata cara untuk menggunakannya, cara untuk supaya ukurannya semakin jumbo dan bisa juga untuk nambah lama hubungan. Ini banyak tagali yang cocok ya, bahkan pengirimannya itu sampai ke luar negeri, paling jauh ini ke Amerika, Belanda, bahkan negara-negara sekitarnya. Untuk negara Malaysia, Hong Kong, Tiongkok, kemudian Singapura, ini banyak sekali yang belinya. Ya, ini sangat bagus sekali ya, khasiatnya ada 12 khasiat utama. Dan kalau di Indonesia sendiri teman-teman banyak sekali, bahkan sesuai dari pengalaman saya, dari Sampang sampai Merauke itu banyak yang sudah menggunakan minyak oles ajaib ini. Nah teman-teman kalau penasaran silakan aja hubungi nomor WA di bawah, atau teman-teman bisa beli juga di online shop kami, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia, namanya adalah Mr. Nazar Shop. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung aja datang ke Bapak Kaan untuk mendengar lebih lanjut bagaimana sih atau apa yang terjadi pada tahun 2025 ini. Let's go! Nah ini Teh Fitri pertama kali ke rumahnya Bapak Kaan. Ya, saya pertama kali dan saya sangat penasaran sekali ya. Ini sebetulnya Bapak Kaan itu di tengah sawah waktu dulu. Ya, Tapi makanya ini sangat indah banget pemandangannya, aduh sejuk. sekarang sih rumahnya sudah bagus karena ilmu jamu yang beliau miliki itu sekarang sudah banyak yang mengonsumsi, banyak yang mengucapkan terima kasih ke Pak Kaan. Itu Pak Kaannya ada di atas tuh. Yaudah yuk, kita bertamu dulu ya ke Pak Kaan. Ya, siap. Gimana ya? Mau kemana ini? Salam dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, kami dari Kreator Sakti sudah sampai di rumahnya Bapak Kaan atau biasa disebut dengan Abah Kaan, yang terkenal dengan pernikahannya yang sangat luar biasa sekali. Waktu dulu itu viral 86 kali. Dan di sini Abah Kaan ini merupakan seseorang yang mengetahui banyak hal. Nah, makanya kita datang ke sini. Yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, kemudian yang kedua adalah ingin menanyakan apa saja yang akan terjadi tahun 2025. Pada tahun 2025 saya dengar katanya banyak sekali kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian seperti bencana, malapetaka, tapi ada juga kebaikan-kebaikan. Nah, nanti Abah Kaan akan menjelaskan sesuai dari apa yang diketahui oleh Abah Kaan. Di sini juga kami membawa Teh Fitri Rashidi ya. Fitria Rashidi seorang gadis indigo sakti gitu ya, karena beliau berhasil mengungkap beberapa orang sakti pendampingnya begitu, pendamping gaib atau khodamnya. Nah dari sini kita ingin tanya nanti ke Teh Fitria Rashidi untuk mengetahui apakah di belakang Abah Kaan ini ada sosok pendamping. Assalamualaikum Abah Kaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kabarnya gimana Abah Kaan? Sehat. Alhamdulillah. Duhur, habis mandi, habis duhur jadi sehat. Alhamdulillah gitu.
Nah, bahkan ini kan terkenal dengan keperkasaannya. Nah, gimana nih banyak yang pesan gitu jamunya kan punya Ada jamu kuat yang gitu. pesan setiap hari ada aja. Mungkin pada penasaran sama jamu saya. Apa penasarannya karena saya teman-teman YouTuber ngonten saya bicara punya jamu, makanya orang-orang pada mau coba. Termasuk dari mulai orang kecil sampai orang besar datang ke sini. Masya Allah. Termasuk juga saya dengar sekarang bukan 86 kali ya, sudah bertambah 87. Tapi udah cerai kemarin 5 bulan Oh, yang lalu. Sekarang memasuki ke 88, bisa disebut masuk yang pertama sekaligus yang terakhir. Sekali amin. lagi, Satu mudah-mudahan. kali 88 kali kalau sudah waktunya begitu. Ya, karena saya Nah, udah tua sekarang, udah banyak cucu, ada cicit, mm-mm. malu sama cucu saya dan cicit. Tapi kekuatan masih bisa Alhamdulillah, diadu ya? alhamdulillah. Wah, tapi bukan yang ini. Bukan, Bukan. teman saudara. Tapi masih mampu kalau seumuran ini. Insya Allah, Oh, bukan insya Allah. Kalau boleh coba, boleh. Tapi harus kawin dulu dong. mumpung lagi menduda gitu ya. Karena saya nggak bisa jinah dari mulai dulu sampai sekarang. Oh, mantap, luar biasa gitu. Abah Kaan, tahun 2025 pastinya banyak yang akan terjadi gitu. Kenapa tanya saya orang bodoh. Tapi Nah, kalau dilihat dari segi kacamata kita sekarang, mulai 2024, 2025 itu banyak yang terjerat utang judi online, pinjol, terus bank emo, itu banyak kan orang-orang semua dimanapun itu di setiap desa, setiap kampung ada aja yang orang terjerat sama bank emo. Makanya alhamdulillah sekarang Bapak Presiden sekarang judi online dibasmi, pinjol dibasmi. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun 2005 baik, lebih baik daripada sebelumnya. amin ya rabbal alamin. Oh, ternyata itu menjadi bencana tersendiri ya, Bencana besar. pinjaman online. Karena banyak orang-orang yang istrinya dibunuh, anaknya dibunuh karena pinjol itu, punya utang pinjol. Itu di berita TV juga saya tahu. Bukan saya tahu. Ini kan saya dengar Bapak Kaan juga sering kedatangan tamu dari berbagai kalangan. Ada yang kalangan bawah, bahkan kalangan atas, para pejabat, para pengusaha, para pemilik tambang datang ke Abah Kaan. Udah pernah. Ya, nah dari nggak bisa disebutin namanya satu persatu karena Iya. itu masalah kejantanan, bukan masalah. Oh, iya. Dari pengalaman banyak tamu yang datang ke sini, Abah bisa menyimpulkan nggak kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami begitu? Itu karena punya utang besar, pengen bayar utang, katanya mau kekayaan, gimana? Kan saya bukan dukun. Karena saya hanya sebatas punya jamu buat saya sendiri. Jamu pun buat saya sendiri, mohon maaf, buat saya sendiri. Adapun orang-orang mau coba silahkan, tapi saya nggak mau kasih harapan melambung tinggi sama siapapun, apalagi sama orang-orang penting. Kenapa dosa? Karena bagus buat saya, buat orang-orang belum tentu bagus. Karena jamu itu, obat itu jodoh-jodohan. Jangankan saya, dokter aja nggak semua bagus kok. Nggak semua orang bagus ke dokter itu. Dokter yang lain bagus, yang lain enggak. Orangnya itu bukan dokternya, orangnya yang berobat. Karena jodoh-jodohan. Apalagi saya. Nah, gini Bah, mungkin kalau dikaitkan dengan tahun 2025, jadi kita pengen dengar pendapat Abah sang raja keperkasaan ya, walaupun kakek Kaan udah tua, tapi keperkasaan boleh dites ya Bah ya. Yeah. Nah ini mungkin kita pengen dengar apa sih pendapat Abah tentang era tahun sekarang tentang keperkasaan. Jadi mungkin Abah lebih ke komen ke apa, kan kata Abah di tahun sekarang banyak terjadi bencana, terjadi utang piutang. Kalau masalah seks itu gimana tuh? Seks itu sekitar 60-70% kekurangan gairah seks. Jangankan orang yang udah faktor usia, yang di bawah usianya 60 tahun aja udah banyak tuh. Yang kekurangan itu. Kekurangan durasi dan kekuatan. Karena apa? Karena mungkin banyak faktor pikiran, penyakit. Dan itu banyak ya yang memang banyak yang lemah gitu ya, Banyak. si tenaga listrik. Bukan itu banyak, sedunia ini 75% kekurangan
gairah sakit. Biasanya di usia berapa tahun tuh muncul penyakit itu? Kadang 20 tahun juga ada. Oh, Ada yang 20 tahun. Yang belum punya istri tapi udah mati itu ada. itu gara-gara apa kok udah meninggal Mungkin saja itu itu? gara-gara punya penyakit diabetes atau gula. Oh, Keturunan itu susah diobatin kalau keturunan. Tapi kalau penyakit faktor makanan itu dokter juga mungkin bisa ngobatin itu. Jadi harus betul-betul menjaga Iya. kesehatan ya. Ya, Kalau sudah makanya mati kalau kan orang harus punya- dimandikan, dikapani dan dikubur. Makanya kalau orang-orang punya penyakit diabetes atau gula, makanannya harus diatur. Jangan rasa kita punya uang besar, punya uang banyak, melimpah, makanannya nggak diatur. Harus banyak puasa, makannya jangan selalu yang lemak-lemak. Itu kalau punya gula. Nah, Mbak, jadi seperti ini, Mbak. Ini kan tadi menyangkut dengan penerawangan tahun 2025 yang akan mendatang. Karena kan ini lagi viral khususnya di Lampung ya. Ini gajah itu sampai turun gunung. Itu kalau menurut penglihatan dari mata batin Abah, itu akan terjadi fenomena apa sih sebetulnya? Itu gara-gara manusia itu nggak pikir itu hutan ditebangin, dihabisin. Itu tempat gajah kan di hutan mungkin. Kecuali itu di taman safari itu kan diurus sama orang yang. Kalau di hutan-hutan itu kan alam yang urus. Makanya kayu-kayu besarnya ditebang, dihabisin. Makanya itu turun gunung mungkin itu. Mencari makanan. Cari makanan. Makanya mungkin mengganggu manusia itu. Karena itu kejahatan manusia juga. Oh, berarti bukan dari faktor apakah nanti ada bencana alam. Bukan, itu faktor manusia juga. Pekerjaan manusia di mana-mana. Seperti di kita ini, pegunungan kan kita. Kalau gunungan dihabisin itunya, pohon-pohonnya mungkin erosi itu rabil. Ya kayak seperti kita misalkan nanam padinya dirusak. Kita serang berarti langsung. Iya itu. Mungkin ya. Makanya harus dijaga juga hutan, dijaga aliran-aliran air itu diperbaiki. Sekarang kan banyak bantuan dari pemerintah itu. Pemerintah harus sekadar membantu dana. Pemeliharaan harus masyarakat. Harus bantu juga masyarakat sama pemerintah. Jangan hanya menyandalkan pemerintah aja, masyarakatnya nggak mau membantu. Dikasih jalan, dibagusin, aliran airnya nggak diurus sama masyarakat. Itu kan kurang ajar masyarakat. Mohon maaf, bukan salah menyalahkan salah satunya. Simbiosis apa itu mutualisme berarti ya? Iya. Harus saling membantu dong. Kalau saling berarti simbiosis mutualisme gitu. Saya nggak paham ngerti. Jadi saling menguntungkan gitu, Pak. Harus saling menguntungkan. Pemerintah ngasih bantuan misalkan, tolonglah yang ngasih bantuan itu harus tepat sasaran. Semoga sekarang presiden yang sekarang baik sasarannya, jangan sampai orang yang punya pabrik dikasih bantuan, orang yang nggak punya apa-apa enggak, itu jangan sampai itu. Mohon maaf, saya bukan politik, saya petani biasa. Nah, tapi untuk Abah tersendiri nih, tahun 2025 yang akan sudah mendatang berarti ya? Udah sekarang 2025. Ke depan berarti ntar ke depan. Ini perekonomian bagaimana menurut Abah? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang wow? Apalagi kan pemimpinnya ini Pak Prabowo dan wakilnya anak muda, pastinya bukan masalah pemimpinnya, lebih ditingkatkan lagi dong Indonesia. Bukan masalah pemimpinnya. Sebetulnya masalah bermasyarakatnya, harus bermasyarakat, membantu pemimpin juga. Siapapun pemimpin, sekeras apapun pemimpin, kalau masyarakatnya nggak nurut, mana mungkin ada kemajuan, mana mungkin akan baik. Ya tadi yang saya bilang, ya kalau pemerintah ngasih bantuan buat jalan, buat irigasi, tapi pemeliharaannya masyarakat nggak mau membantu, mana mungkin akan kuat. Jadi harus saling antara masyarakat dengan pemerintah. Itu masalah ke pemerintah. Mohon maaf, saya bukan pemerintah, tapi di sekitar saya banyak pemerintah ngasih bantuan jalan, tapi masyarakat nggak mau membantu pemerintah. Itu kesalahannya seperti itu. Jadi yang akan datang mudah-mudahan masyarakatnya membantu pemerintah, apalagi pemerintahnya bagus, tegas, baik. Itu yang saya harapkan. Saya harapkan. Luar biasa. Tadi kita udah dapat beberapa poin penerawangan tahun 2025 berdasarkan versinya Bapak Kaan. Otomatis dengan versi yang lain ya tidak bisa berbenturan karena ini versi Bapak Kaan. Tadi saya dengar yang paling pertama disebutkan itu manusia banyak yang terlilit hutang dikarenakan pinjam ke online, pinjol, kemudian banyak yang melakukan judi online. Nah, akhirnya orang-orang pada nekat, maka terjadilah kriminalitas gitu ya, ada pembunuhan, maling dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bang, karena
banyak yang terlilit hutang, makanya mereka berusaha untuk bagaimana caranya membayar. Dan akhirnya banyak yang berpikir untuk melakukan pesugihan, mencari kekayaan dengan instan. Entah itu ke gua kekayaan, kuncen kekayaan, dan berbagai kekayaan instan yang notabene itu perbuatan yang salah. Nah, Gara-gara- menurut Abah kira-kira ada nggak pesugihan yang bikin kaya dan ada, yakin? Gitu? mana ada buat Kaya tanpa kesugihan tunggal bikin gitu ya? kaya. Tapi harusnya itu kalau mau kaya ada di orang tua dong. Itu harta benda, harta kekayaan ada di tangan ibu dan bapaknya. Itu tinggal minta aja sama ibu dan bapak yang baik-baik. Mana pengen kaya yang udah kaya aja, ibu bapaknya nggak diaku, nggak diurus, mana bakal jalur sampai akhir hayat. Ketika udah kaya, orang tuanya miskin, nggak diurus, nggak dikasih makan, ya itu banyak yang seperti itu. Mohon maaf, itu banyak saya temuan yang seperti itu. Anaknya kaya, oh kok bapaknya kuli macul, kuli mangul, kuli di pasar, padahal anaknya orang kaya. Banyak yang seperti itu. Makanya harus saling. Termasuk sekarang. Mudah-mudahan yang tahun yang sekarang, yang 2025. Karena apa? Orang-orang punya utang kemana-mana, pinjol itu, terus judi online atau bank emok. Gara-gara kita pinjam ke bank harus ada itu ini persyaratan, susah, sangat rumit. Tapi ada kemarin waktu ada bantuan kur dari pemerintah, gampang sampai 50 juta. Tapi utangnya nggak jalan itu yang bayarnya. Itu dibantu padahal sama pemerintah. Jadi masyarakat itu nggak mementingkan itu. Padahal harusnya diseimbangkan penghasilan kita berapa seharinya. Kalau setor 1 bulan berapa, mampu apa kagak? Kalau tidak mampu jangan. Harusnya seperti itu. Makanya harus sadar juga masyarakat juga. Bukan hanya pemerintah aja, masyarakat pun harus bantu pemerintah. Jadi saling membantu biar berjalan. Mohon maaf, bukan saya mengepek ke teman-teman masyarakat atau pemerintah. Mohon maaf. Ini masukan dari saya orang bodoh yang gak sekolah. Teman-teman seperti itu. Berarti pesugihan atau ingin kaya itu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini kedua orang tua ada ayah, ada ibu. Ke siapa nih? Pinta aja. Yang paling utama ke siapa? Yang keramat. Ibunya, terus bapak. Pada ibu tuh. Karena ada di telapak tangan ibu dan bapak. Nah, mungkin kalau dilihat dari gaya bicaranya, Abah ini kayak orang intelek ya. Jadi walaupun tinggalnya di tengah Jangan hutan. berlebihan. Begini, ini pendapat saya. Nggak tahu kalau pendapat orang lain. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari awal tahun 2025 menurut Abah Khan ini, pertama banyaknya orang terlilit hutang. Ya. Yang kedua banyaknya orang yang turun gairahnya. Yang ketiga tadi Terlibat judi online. Berarti kalau utang-utang juga ya. Berarti yang ketiga itu adalah yang tidak cepat kaya. Nah, ini satu pertanyaan saya, Bah. Lebih ke gairah dulu ya. Nah, solusi apa menurut Abah di usia memasuki umur 40 tahun tapi keperkasaan pengen tetap tinggi dan rudalnya tetap menantang gitu. Seperti apa? Itu harus punya obat yang nggak pakai kimia, herbal. Kalau bisa bikin sendiri dong. Kalau bisa, jangan beli ke sana karena beli itu kadang-kadang nipu orang. Ini nggak pakai kimia, padahal pakai, diumpetin. Itulah banyak sekarang di Indonesia terbanyak bahan herbal terkaya kata orang luar negeri. Saya konsultasi sama orang-orang luar negeri tapi pakai juru bicara orang Indonesia karena saya nggak bisa luar negeri. Itu katanya terkaya di Indonesia bahan jamu, bahan obat-obatan. Tapi nggak tahu aturannya, cara-caranya membikinnya. Oh gitu ya, luar biasa. Itu yang berarti kalau mau perkasa lagi, hati-hati mengonsumsi makanan yang mengandung kimia. Makanan yang mengandung kimia, termasuk minuman juga. Kalau mau ditambah dengan jamu, tapi betul-betul nyata ada kelihatan bahannya, gitu ya. Iya, bahannya apa, herbal, tidak ada efek samping. Yang bahkan kalau misalkan diminum atau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang justru menyehatkan tubuh, begitu. Jangan sampai keropos tulang. Kalau dulu kan ada juga jamu Soeharto, ada
terus jamu asam urat, ya obat-obat itu, tapi dampaknya ke tulang koropan. Nah, emang kalau untuk jamu kuat tersendiri itu efek sampingnya sampai berapa tahun, Bang? Apakah sampai yang Sampai kapanpun. sampai yang meminum yang menyerah mungkin gitu? Bukan. Kalau udah bagus, kalau mau betul-betul kan kita mau jadi guru. Sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA ke sana ada perguruan tinggi. Itu jadi guru. Mungkin kalau mau pengen punya jamu, mungkin dari mulai awal sampai akhir harus berapa. Kalau puasa itu harus berapa hari puasanya. Itu mana mungkin ilmu nggak dipakai batinnya seperti itu. Oh, pola hidup sehat dan Abah ada jamunya. Ada, di saya ada, cuman buat saya. Tapi kalau orang-orang mau coba sih, Silahkan, nanti mungkin bisa kontak ya. Gini Bah, ini kan kebetulan kita membawa teteh indigo yang ada di samping Abah ya. Dari tadi kesekeng wae Bah, kayak Pengen ditanya. Nah, kalau misalkan seorang wanita pengen kuat, kan selama ini kita berbicara obat kuat bagi kakek perkasa laki-laki. Nah, ini dari tadi di belakang layar, Teh Fitri ada nggak sih jamu kuat buat cewek seperti itu? sama. Kalau cewek, itu cewek. 1 kali sehari minum jamu. 1 kali. Terus kalau misalkan kemaluannya agak bau sedikit, biar bisa dilidahi minum. Gimana Pak? Dilidahin tuh gimana? Misalkan kan kalau orang-orang gini kan kayak gitu. Oh, Di mantap. Supaya nggak bau. gitu ya. Ya, supaya nggak bau. Ada juga kan orangnya cantik, Tapi kemaluannya bau gitu, Bang. tapi badannya bau, apalagi kemaluannya. Ada juga yang itu kan. berarti bisa kalau misalnya minum Itu jamu. bisa. Berarti nggak ada perbedaan misalkan dosis sekian. Jadi kalau misalkan Bila si tambah, badannya nggak bau. Melainkan kesehatan badannya itu bagus. Enggak, kalau diminum sama perempuan itu buat apa? Nambah gairah. Nama gairah. atau ngilangin bau maksudnya. Hilangin bau Bau. sama nambah gairah. Berarti kalau misalkan si laki-lakinya lagi malas juga perempuannya lagi bisa seperti itu berarti. Perempuan Bisa. Saling minta dua-duanya terus kuat. Berarti Bukan minta terus. Ini jamu obat bukan untuk berlebihan. Untuk bisa saling melengkapi. Masya Allah. Jangan sampai kita udah klimaks nggak bisa apa-apa, istrinya belum apa, akhirnya takar ya. saya hanya pagi-pagi harus mandi basah enak sendiri. Marah jangan sampai itu. Nah gini Mbak, itu kan kalau di konten-konten sebelumnya jamu ini kan kalau bisa 1 kali minum bisa semalaman gitu Mbak ya. Tempurnya. Bukan 1 kali minum, beraturan. Oh, beraturan. Ya, maksudnya Bukan 1 kali minum. pokoknya setelah minum itu Kalau udah mendarah daging, nah itu kadang kalau perempuan kuat semalam bisa dilayani dengan baik sama laki-laki. nah berarti kalau Nggak sakit. kalau pikir saya gini Mbak, kalau misalkan si cowoknya minum jamu kuat semalam, terus si wanita juga minum, bisa seminggu dong mainnya. Enggak, itu Enggak berlebihan. Oh, berlebihan. Allah itu nggak suka sama orang berlebihan. Yang cukup ya. Yang cukup bisa saling melengkapi. Si laki-lakinya enak, Nah. yang perempuannya enak, jadi sama-sama enak-enak Sama. gitu. Saya perempuan udah nggak mampu, udah. Sekalipun hidup, udah. Udah. Nanti. Sintrek Mbak. Kalau nggak punya istri kayak sekarang pagi-pagi bangun pengen itu setrek yang keras. Nah, mati. kita Coba kalau nggak percaya. Nah, kita beralih ke Neng Fitri. Gimana menurut pandangan Neng Fitri tentang abakan? Jangan pakai mata batin dulu, pakai pandangan umum aja dulu. Seperti apa sosok abakaan dan kelihatannya seperti apa? Apa berkarisma? Apa misalkan yang udah perkasa aja atau gimana gitu? Ya orangnya sangat ini apa sih namanya, humoris juga ya, humoris, berkarisma iya juga, terus baik kayaknya. Sekarang baik, dulu orang nggak benar. Barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Boleh? Mau nanya apa nih? Itu apa sih namanya, kalau jamu buat perempuan itu harus beraturan minumnya. Aturan juga. Berdasarkan nafsu lahir. Ada berarti. Ada. Ya, itu juga. Cuman nggak pakai madu, nggak pakai telur kalau perempuan. Tapi ada bedanya gitu ya. Ada bedanya. Bahan-bahannya. Bahannya itu juga. Cuman aturan pakai doang. Aturan pakai. Aturan pakai. Sebentar itu berarti kalau perempuan minum kalau di gitu langsung nyetrum keras kan? Bukan ya, bau durasinya tambah. Kan banyak perempuan kayak kebo mati, nggak ada durasi sama sekali, nggak ada perlawanan. Perempuan itu, saya nemu orang itu. Jadi terima beres itu banyak. Bukan perempuan kayak orang mati aja,
kita dimainkan gini, Oh. dibalikin balik, digituin gini, Oh pasrah jadi maksudnya. pasrah. Kayak orang mati. Oh. Kalau saya sukanya bukan itu, sambil sama-sama perlawanan, Berarti kalau diibaratkan apa? Kalau diibaratkan sama-sama punya durasi yang kuat. kan tadi kan kayak diibaratkan sapi ya. Iya. Kerbau. Kalau kayak kebo mati itu Ya maksudnya dibalikin kalau balik, yang aktif aja gitu diibaratkan apa gitu Pak? dia orang mati. Yang Kerbau. Kayak aktif, kerbau Kalau mati. yang yang aktif. Kalau yang aktif itu yang durasinya bagus kan. Diibaratkan apa kalau Harus ada berlawanan. Ya, apa Hmm. ciri-ciri Kita naik ke atas, di bawah naik ke bawah. kayak kelinci ya kalau kayak gitu. Coba Berarti kita cirinya mungkin kita tanya ke pribadi seorang wanita berdasarkan penjelasan Abah dan mungkin teori-teori yang pernah dipelajari di sekolah. Kalau misalkan menurut perasaan Teh Fitri, kalau misalkan seorang perempuan masih pengen tapi suaminya keburu keluar, itu perasaannya gimana sih? bener. Ya sakit mungkin. Sekalipun saya bukan Tahu, istri. tahu. Kan kadang-kadang istri itu, waduh, saya saking hormat sama suami bilang ya udah gak apa-apa kayak gitu kan. Tapi yang sebetulnya yang dirasakan oleh perempuan, yang Fitri sendiri atau wanita pada umumnya itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih, saya mah kan apa sih namanya kan itu Belum punya suami. Perkiraan aja. perkiraan saya mah Masih kayaknya gadis gitu pasti ya. sakit hati, Ya. Oh, kesel gitu. kesel pasti, apa sih namanya, uring-uringan gitu ya. pasti Lagi enak-enaknya nggak bisa keluar. Hmm. Ya, pasti seperti itu. Saya juga Ini laki. jawabnya kayak nggak banyak pengaruhin orang lain ini. Terus gitu keluar gimana gitu. Karena ini gadis So. kok. Susah ditanya itu. Nah, kalau udah punya suami ya mungkin bisa nerangkan Iya, iya, itu. kayak gitu. Tapi di hati dia saya bisa baca. Oh, Apa itu? gimana tuh? Apa itu? Karena kalau dia misalkan belum apa-apa, lakinya udah itu mungkin hatinya sakit. Oh, berarti Tapi sekalipun sakit ditahan aja karena sayang sama dia. berarti dia juga pengen puas sama Ya berarti. pasti. Semua orang kalau yang normal Pasti pengen puas. Oh, Bang, telepon dari siapa ini, Bang? Aduh, Oh, kekasihnya kayaknya nih. Apaan? Mak. Bisa mengajarkan kadianya. Engkau ya keren konten sih tinggal. Kira kamera. Iku. Aduh. Oke, Abah. Karena ada yang nelpon gitu ya, durasi juga cukup begitu ya. Lanjut. Nampaknya ditutup dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Karena kami masih penasaran ciri-ciri orang yang kaya sebetulnya itu seperti apa sih. Nah gitu, tahan dulu karena akan di video kedua. Nah Abah kalau misalkan ada kesibukan silahkan. Kami pamit undur diri, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan dari video ini bisa mencerahkan. Kurang atau lebihnya kita semua mohon maaf. Sedikit, mohon maaf. Ya, boleh. Kalau ada yang mau coba jamu saya, jangan melalui siapapun. Harus telepon saya dulu, baru diunjukin. Harus, misalkan harus Najar, harus siapa. Karena saya punya pekerja tentu yang ngirim dari Terutama saya. jangan ke siapa, Bang. Jangan sama siapapun. Pokoknya telepon dulu saya. Kalau mau, takut dimanfaatin sama orang lain itu begini nih, takut dimanfaatin sama dia. Saya mau ikut-ikutan. Mohon maaf nih. Jadi kalau mau pesen jamu saya harus melalui saya dulu, telepon saya, lalu saya unjukin sama siapa. Oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.